Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bab 5, yaitu Selamat datang wahai Nabi Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian A, kehadiran sang kekasih. Sebelum kita membahas, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Tanggal berapakah Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Ibu akan mengulang. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di kota Mekah. Ibu yakin kalian semua pasti sudah pada tahu ya. Selanjutnya, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat ketika Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan di dalam kandungan. Saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah hingga berusia 5 tahun. Memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat, kemudian ia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada usia ke-8, kakeknya pun wafat, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib hingga menginjak usia remaja. Nabi Muhammad mulai mencari pekerjaan sebagai buruh pada usia 10 tahun hingga ia mengembala ternak di gurun. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajarkan ilmu perniagaan atau berdagang oleh pamannya. Nabi Muhammad pun ikut serta dalam mengelola keuangan pamannya dan membawa barang yang diambil dari Siti Khadijah untuk dijajakan. Ketika kafilah dagang sampai ke kota Basrah di wilayah Syria besar, Nabi Muhammad SAW dan pamannya bertemu dengan seorang pendeta, Bukhairah, yang terkenal pada masa itu. Lalu Bukhairah pun mendatangi paman Nabi Muhammad dan berkata, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat semesta alam." Bukhairah pun menyarankan kepada pamannya agar melindungi Nabi Muhammad dari orang Yahudi dan lebih baik membawanya ke Mekah. Abu Thalib pun mengikuti saran dari Bukhairah. Pada usia ke-25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang tanpa dibantu oleh pamannya. Dan ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembeli, tidak mengambil keuntungan berlebihan, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Banyak sekali teladan yang dapat kita contoh dari sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu salah satunya adalah tips keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW. Bisa disimak sendiri. Di sini Ibu menampilkan ada 8 tipsnya. Yang pertama, 1, berpendirian teguh. Dan yang terakhir, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja, tanpa membeda-bedakan. Karena sikap Nabi Muhammad SAW yang baik hati, mampu merebut hati setiap orang termasuk Siti Khadijah. Awal mulanya, Nabi Muhammad SAW hanyalah menjajakan atau memasarkan barang dagangan milik Siti Khadijah. Singkat cerita, Siti Khadijah pun menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Atas pernikahan mereka pun dikaruniai 7 orang anak. Yang pertama, Ibrahim, yang kedua Qasim, yang ketiga Abdullah, yang keempat Zainab, yang kelima Ruqayyah, yang keenam Ummi Kulsum, dan yang ketujuh Fatimah. B. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad pun merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai kebenaran. Kemudian, Nabi Muhammad melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangin malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau seorang Rasul. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama.
Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. C. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Setelah diturunkannya wahyu yang kedua, maka Rasulullah memutuskan mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dia mengajak orang-orang yang terdekat dengannya yang bertujuan agar mereka lebih dulu mempercayai kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah ialah rumah Al-Aqram bin Abil Arkam Al-Akhzumi. Yang pertama memeluk agama Islam dikenal dengan sebutan As-Sabiqun Al-Awwalun. Berkat Siti Khadijah dan Abu Bakar, semakin hari bertambah orang memeluk agama Islam baik perempuan maupun laki-laki. Setelah Nabi Muhammad SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 94-95. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi, yaitu Quran Surah Asy-Syura ayat 214-215. Setelah menerima wahyu tersebut, mulailah beliau berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama, ia mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mereka beriman kepada Allah, kecuali Abu Lahab. Dalam beliau berdakwah mendapat rintangan dari kaum Quraisy maupun dari keluarga, namun semua itu dapat dilalui Nabi Muhammad dengan ikhlas dan sabar. Banyak hal yang dapat kita teladani dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, salah satunya berbuat baik kepada teman. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.